Nilai P yang memenuhi nilai mutlak dari negatif 6P kurang 200 sama dengan 160 adalah, teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat kalian perhatikan konsep ini. Jadi kalau ada suatu nilai mutlak sama dengan suatu nilai fungsi, maka kita harus pastikan dulu kalau fungsi yang di sebelah kanan ini lebih dari atau sama dengan 0. Maka kalau lebih dari atau sama dengan 0, nanti dapat berlaku seperti ini ya. Fx tambah Gx dikurangi dengan Fx kurang Gx. Nah, dalam permasalahan ini berarti ruas yang sebelah kiri ini dapat kita anggap sebagai Fx, dan yang ruas sebelah kanan dapat kita anggap sebagai Gx. Maka berlaku konsep ini. Sehingga dapat kita tuliskan negatif 6P kurang 200 tambah 160. Dikalikan negatif 6P kurang 200 kurang 160. Perhatikan deh, tadi awalnya tanda penjumlahan, berikutnya tanda pengurangan. Kemudian ini dikalikan ya. Nah, nanti kalau kalian misalkan terbalik ya, di sini pengurangan, di sini penjumlahan, itu tidak masalah. Kemudian kalau sudah seperti ini kita operasikan suku-suku yang sejenis untuk yang ini. Nah, ini yang sejenis adalah yang negatif 200 dengan yang positif 160. Negatif 200 tambah 160 adalah negatif 40. Nah, berikutnya yang ini lagi nih, kita operasikan suku-suku yang sejenis. Yang sejenis adalah ini, negatif 200 dengan negatif 160 ya. Kita operasikan, berarti negatif 200 dikurangi 160 adalah negatif 360, sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini jangan kalian kalikan lagi. Nah, jadi dibiarkan aja seperti ini. Kemudian kalian cari pembuat 0. Jadi cari pembuat 0 dari yang ini. Kemudian nanti cari juga pembuat 0 dari yang ini. Oke, yang pertama kita cari pembuat 0 dari yang ini ya. Berarti negatif 6P kurang 40 sama dengan 0. Nah, perhatikan deh. Kita mau cari nilai P ya. Nah, berarti di sini kita hilangkan dulu nih negatif 40. Bagaimana cara menghilangkan negatif 40 di ruas sebelah kiri? Caranya adalah kita tambahkan 40. Kalau ruas sebelah kiri ditambah 40, yang ruas sebelah kanan juga ditambah 40 ya. Sehingga negatif 40 tambah 40 habis, tinggal negatif 6P, 0 tambah 40 adalah 40. Atau kalau kalian terbiasa pindah ruas ya ini, berarti yang 40 ini negatif 40 ya, dipindah ruas, nanti menjadi positif 40 seperti itu. Tapi kalau secara detailnya seperti ini. Lanjut. Yang kita mau tadi adalah P, sementara kita punya di sini adalah negatif 6P. Maka, supaya menjadi P aja, perhatikan deh, ini kan perkalian ya. Nah, maka nanti dibagi tuh. Jadi negatif 6P dibagi dengan 6. Ruas sebelah kanan juga harus dibagi dengan 6, sehingga 40 dibagi dengan negatif 6 ya. Negatif 6 bagi negatif 6, 1 ya, sehingga tersisa P. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Kemudian negatif 40 dibagi dengan negatif 6. Nah, itu bisa dibuat menjadi pecahan campuran, yaitu negatif 6, 4 per 6. Atau disederhanain lagi menjadi negatif 6, 2 per 3. Nah, oke, simpel ya untuk mencari pembuat 0. Kemudian kita cari lagi pembuat 0 dari yang ini. Nah, berarti negatif 6P kurang 360 sama dengan 0. Nah, kita hilangin dulu nih yang nggak ada P-nya ini. Kalau kita mau ngilangin ini, berarti ruas sebelah kiri harus kita tambah 360. Ruas sebelah kanan juga harus ditambah 360. Ini negatif 360 tambah 360 habis ya. Tinggal negatif 6P. 0 tambah 360 yaitu 360. Atau kalau kalian bingung dengan konsep ini ya konsep pindah ruas itu ya. Kalau negatif 360 pindah ruas menjadi positif 360. Nah, yang kita mau adalah mencari nilai P. Sementara di sini yang ada adalah negatif 6P. Supaya ini menjadi P aja, maka negatif 6 ini harus dibagi sehingga menjadi 1, yaitu dibagi dengan negatif 6. Sehingga negatif 6 kalau dibagi negatif 6 kan tinggal 1 ya. Maka nanti tinggal P. Ruas yang sebelah kanan juga harus dibagi dengan negatif 6. Sehingga 360 dibagi negatif 6 adalah negatif 60. Berarti kita sudah dapat nih ada dua nilai P. Nah, dapat kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, jadi negatif 62 per 3 atau negatif 60. Ada nggak jawabannya? Ada ya, yaitu yang B. Terbalik nggak masalah.